Oke, sekarang masuk ke lab yang ke-6, yaitu locating log files. Ya, intinya pada bab kali ini kita akan jadi familiar dengan melokasikan dan manipulasi Linux log file. Oke, dibagi jadi 3 part. Overview apa itu log file, menaruh log file di unknown system, dan yang ketiga, memonitor alias memantau log file secara real time. Langsung aja masuk ke part 1, log file overview. Log file itu adalah file yang digunakan oleh komputer untuk log event. Ya, untuk merekam suatu kejadian. Gitu. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Singkatnya ya. Sesuatu. Because log file are essentially a way to track specific event. Nah, jadi dia buat nge-track suatu event yang spesifik yang udah terjadi dan itu spesifik gitu. Contohnya seperti yang di bawah ini. Itu ada artinya sesuai ini. Ada cara bacanya. Yang pertama time step, yaitu ini. Dia Maret 2022 jam segini, tahun segini. Terus ini error itu kejadiannya, maksudnya kasusnya. Terus speed itu ya proses ID. Ini kayak device yang digunakan buat nge-track ini. Terus ini kode kliennya yang ini. Terus ini deskripsinya, file doesn't exist. Yang nggak exist apanya? Ini avian.eco. Jadi kalau dibaca tuh sebenarnya gini artinya. Kayak pada tanggal segini, klien ini itu mengalami ini dan keterangannya itu ini. Nah, terus di recordnya pakai, di trackingnya pakai ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini nih, kita langsung lihat aja berhubung udah dijelasin ya. Nah, jadi waktu di hari Wednesday Maret 2 ya kan, jam segini, jam 12, klien dengan IP address. Nah, itu tadi dia punya request non-existent file namun nah ini. Itu deskripsinya. File in the following path. Nah, di sini harusnya di sini, cuma ini tuh nggak ada versi kliennya. Terus it trigger an error. Akhirnya jadinya error. Tuh. Nah, ini juga salah satu contoh log file. Cuman ini formatnya beda dan nggak sesederhana ini. Kalau ini kan kayak jelas banget ya. Tinggal ini, tanggal ini. Nah, kadang tuh ada yang formatnya beda. Contohnya kayak gini. Dan kan masih ada tanggal nih. Nah, ini juga masih ada bahasa-bahasa lain yang bisa dibaca sebenarnya. Kalau kita udah belajar lebih lanjut ya, teman-teman. This is about organization explained by the author the following. Oops. Nah, itu jawabannya iya, yes. Mengapa? Karena ini ngasih ini mengandung bukan file komponen yang dimiliki oleh log file. Contohnya apa? Contohnya kayak timestamp. Nih contohnya timestamp nih. Sini ada IP address atau mungkin PID ya. Yang mungkin ke deskripsinya itu masih pakai bahasa HTTP lah intinya. Masih bisa dibaca kalau kita belajar lebih lanjut. Nah, oke lanjut ke step 2 yaitu operating system log file example. Nah, di sini namanya operating system. Ya, berarti kan mengoperasikan sistem dari log file sendiri ya. Nah, dijelasin sedikit di sini ada headline. Setiap software apapun bisa nge-keep menge-keep log file termasuk dia operating system itself gitu. Jadi bisa ya. Nah, di sini contohnya. Ya, ini caranya. Nah, ini stored under /var/log.
Nah, kita bisa langsung praktek dengan masukkan komen ini. Jangan lupa untuk close nanti pakai fresh key sama ctrl-C. Nah, di sini perlu diketahui kalau kalian pakainya VMware itu kalau pakai message nggak bisa ya, harus diganti sama syslog. Nanti aku praktekin. Jadi kalau misalnya kita pakai message nih, kita Ctrl C, itu nggak akan keluar gitu. Nah, itu nggak akan keluar soalnya nggak ada di directory kita. Kayak namanya tuh beda gitu loh. Karena mungkin ini yang dipakai di VirtualBox. Kalau kita pakainya ya apa VMware, message-nya kita ganti dengan syslog. Syslog pakai S ya. Wait sebentar teman-teman, kita cek biar nggak error ya. Wow, kita cek sebentar. Nah ini syslog ya benar. Langsung aja. Nah, keluar tuh deskripsi log filenya. Formatnya sangat panjang sekali ya teman-teman. Cuma di sini udah ada timestamp. Nih ada jam, ini ada PID-nya, ini ada deskripsinya. Oke, sebentar kita key biar bisa komen lagi. Nah, ini ada jamnya nih. Kita bisa baca juga nih. Nah, ini sesuai sama contoh di sini ya. So that the user of the specific system reported that the network operation very slow or Nah, di sini ini kan jawabannya kan tergantung ini ya. Very important for the assume that a user of that specific system reported that a network operating very slow around whatever on version 11. Can you find that in the log list source above? Nah, kalau ditanyain itu sebenarnya jawaban dari kegiatan yang ada di sini. Kalau jawaban dari persoalan itu beda lagi. Kita harus cari bukti bahwa itu hal ini tuh terjadi. Nah, create system user for creating static device itu ada di sini. Nih, starting create static device nodes. Nah, di sini ada finish create system user. Nah, berarti dapat simpulkan kalau itu lagi create system user buat starting create static device node in there. Nah, dari ini kalau kita cari bukti, kita langsung cari aja di sini yang bisa menjadi bukti bahwa hal itu benar terjadi. Ada information very slow. Nah, kalau slow itu kan berarti kita butuh di link down link up ya, kayak di contoh kasar gampangnya tuh kayak kita pakai IndiHome nih. Restart dulu Mas. Nah ini. Ini tuh link down, link up, link down, link up, link down, link up. Nah ini networknya jadi dites lagi jadi 100 Mbps. Oke, lanjut. Part 1 udah selesai teman-teman, lanjut ke part 2. Ya, itu locating log file in unknown system. Ya, menaruh log file di sistem yang tidak diketahui. Oke. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke caranya. When working with new software, ketika kita bekerja dengan software yang baru ya, first step is look at the documentation. Ya, langkah pertama itu kita lihat dokumentasinya. Nah, salah satu informasi pentingnya yaitu tentang log file di dalam software itu sendiri. Is the main comment. Nah, sekarang kita nyari log file di dalam engine sini lewat manual page-nya. Nah,
dasarnya. Nah, apakah ada gitu kita cek. Hmm. Oh, nggak bisa shortcut. Nah, sekarang kita tuh tinggal nyari kata-kata yang mengandung lognya. Bahwa berarti oh di dalam sistem ini tuh ada lognya loh gitu loh. Maksud dari part yang ini tuh kita mencari log di dalam sebuah sistem. Nah, contohnya di endgame sini. Nah, ini ada di debugging log. Kita scroll bentar. Nah, ini. Nih, ada lognya juga. Terus masih ada hit, hub, also contain information on the file issued by endgame. Scroll down further to the everything files under the file section. Nah, ini di bawah nanti kita juga bakal nemu error log file di bagian file. Nah, ini ada juga kan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, outputnya itu membantu untuk menyimpulkan bahwa si sistem ini, yaitu dalam konteks ini Nginx, itu support yang namanya log file, nah, logging, and that it can save the to log file. Berarti kalau kita udah nemu kata-kata hal yang mendukung untuk logging atau membuat log file di dalam suatu sistem, berarti kita bisa nge-save suatu log file di dalam sini. Itu teman-teman. For logging for hmm. Nah, kalau dari sini kita keluar lanjut ke tahapan berikutnya. Oke, kita ikutin instruksinya, yaitu ini ps ax create engines, kita copy aja, sini kita paste, boom, keluarlah. Nah, kalau ini jadi kayak gini teman, sama kayak ini. Jadi ini cuma sampai sini aja. Nah, ya, output dari ini kita mengkonfirmasi bahwa si engine ini sedang running, sedang berjalan ya. Dia juga ngasih parameter bahwa engine itu sudah udah di start gitu. Oke, lanjut. By design, the CyberOps workstation VM utilities default. Oke, kita langsung aja ikutin ini. Nah, sekarang tuh kita bakal nyari log file yang ada di Nginx, tapi tentu kita nyari di dari exact location-nya. Kemudian kita nggak tahu ya exact location di mana. Sekarang kita buka ls/etc/ ls/etc/ Nah, gimana nyarinya? Kita cari aja di sini. Sedangis. Wow. Nah, ini nih.
ketemu endgings ya teman-teman. Terus ke step selanjutnya itu any folder ada slash etc in the output of using as again with infinite number of files. Nah sekarang kita cari lagi endgings. Bedanya kita cari yang ada endgings .conf nya. Kita copy aja. Nah ini ketemu nih di yang ini. Nah terus use the chat comment to list the content of ini. So use more or less. Ya intinya kita akan buka file ini. Agar kita tahu apakah ada log di dalamnya apa enggak. Ya istilahnya kita ngecek lah ya. Kan kali ini itu kita nyari log di dalam suatu unknown system yang pada kondisi itu nginx. Langsung copy aja berhubung itu sama ya. Paste. Bam. Panjang. Nah, ini kelihatan ada log-log perlog-logan di sini teman-teman. Nih. Nah, tuh kelihatan kan. Jadinya sama ya. Kalau kita lihat ke atas. Oke. Jadi kita udah nemu ini ya. Perlokokan. Karena pada kasus kali ini yang kita cari itu tuh. Nah ini. Oke, kita lanjut ke next langkah. Sekarang kita benar-benar membuka lognya teman-teman. Misalnya langsung pakai ini aja nih. ls/var/log/ copy kita paste, kita paste. Nah, langsung keluar semua nih log. Tuh kan. Jadi kayak gitu. Nah, yang kita cari ini. Nih. Tuh root http root. Oke, sepertinya kalau di sini itu bisa beda ya untuk hasilnya sendiri karena kita di situ pakai VirtualBox dan kita pakai VMware. Di sini masih ada Garut dan Ansislog. Ya, sekarang lanjut lagi. Seperti yang di atas ya, ada varlog, the varlog ini sebagai nyebut nginx. Ya, betul. Dan nginx yang kita cari tadi. Kita bakal pakai ls command untuk ngelis konten yang ada di nginxnya nih. Langsung aja kita pakai komennya yang udah tertera. Kita paste. Situ kita langsung ketemu lah sama kayak nih. Tuh, sama.
Kalau kalian lihat di sini kan akses dan ini error itu nggak apa-apa teman, karena nggak semua hasilnya tuh exact sama. Yang penting formatnya itu masih sama yang keluar. Nanti your output may be different kan. Jadi output kita tuh bisa aja berbeda. Oke, tadi part 2 udah sampai situ aja, yaitu menemukan locating a log file, not an locating log files on a non system. Dari pada kasus itu ya ending tadi. Sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu monitoring log file in real time, yaitu memantau log file pada real time. Waktu ya sekarang real time. Hmm. Kalau kita lihat di part 2 tadi, kita kan udah tahu kan ya, kalau log file itu bisa di display atau bisa dilihatkan dengan text presentation tool yang bermacam-macam. Bisa ada cat, ada more, ada less, ada juga nano. Nah, sekarang di sini kita bakal belajar lebih lanjut. Uh, Kalau kita udah tahu empat tadi cat, more, less, dan nano, tapi mereka tuh they are not suitable for log file real time monitoring. Jadi mereka nggak cocok buat pemantauan secara real time ya. Nah, di sini ada yang namanya tail command. Istilah fokus on tail a simple but efficient tool. Jadi tail command ini simple dan efisien buat monitor log file saat real time. Oke, lanjut aja kita di sini. Hup. The tail command display the end of a text file. By default, tail will display the last 10 line of the text file. Ini dia munculin text file yang 10 terakhir. Oke, note ya teman-teman, kalau kalian nggak ngeliat log entries, kalian bisa buka browser dan ketik ini, biar ending sekalian bisa connect. Oke, use the command to display. Sekarang kita copy aja dan langsung paste. Oke, di sini itu sebenarnya udah termasuk ya teman-teman. Itu cuma satu aja ya. Nah, tapi ini udah termasuk kok. Nah, untuk memastikan saatnya kita coba buka Firefox teman-teman. Yang ada di dalam sini di VMware kita. Kita sini dulu buka Firefox. Jangan lupa kita pakai yang 860. Oke. Kita paste lagi. Sudo tail /var /log /nginx access wait. Ya, ternyata itu udah connect dan hasilnya tuh kayak gini kan. Bang, kok dikit. Bener dikit, cuman formatnya masih sama. Kayak yang ada di sini. Kayak gini. Oh, sama aja kan? Itu teman-teman. Kalau kalian nggak don't see any log entries, alias nggak melihat log entries sama sekali, baru kalian masuk sini. Oke, kalau kita tadi
pakai sudut doang ya. Sekarang kita pakai opsi main end. Use the main end option to specify how many lines from the end of a file. Jadi kalian minta berapa nih? Contohnya kalau minta 5, jadinya main end terus 5 gitu. Jadi kita menspesifikasi berapa line yang akan muncul. Kita langsung contoh aja di komen sini. Kita Ctrl C, kita paste. Ya, karena kita punya cuma satu aja. Jadi ya munculnya cuma satu. Nah, kalau kalian minta 5, nanti munculnya jadinya 5, teman-teman. Sebelum itu aku mau konfirmasi lagi ke Firefox-nya, apakah emang itu nggak connect atau gimana. Ya mestinya itu udah connect ya teman-teman, soalnya udah muncul satu, bukan nggak muncul sama sekali. Ini kita come to endings. Karena kita coba lagi. Kita coba prompt lagi teman-teman. Di sini ada sudut. Sama ya. Tuh. Langsung muncul lebih banyak. Kayaknya emang saya sedikit aja jadi muncul jadi 3 teman-teman. Coba deh aku ganti ke 2. Copy. Paste. Kita ganti 2, apa kamu cuma 2 guys? Saatnya lihat. Tek, tek. Tuh. Kalau yang awal ini kan dia mintanya 5 nih, munculnya jadinya 3, soalnya dia punya 3 kan, kurang masih nggak bisa mentok 5. Nah, tapi berhubung ini kita mintanya 2 dan ada jumlah 3, itu yang keluar jadi tinggal 3 doang. Itulah fungsinya main end, bisa menspesifikasikan. Terus lanjut lagi, you can still comment with the main F. Kalau di main end sekarang, main F, teman-teman. Nah, untuk apa main F ini? Main F itu fungsinya so for follow when F tells tail to continuously display the end of given text file. Jadi dia bakal memberitahu tail komen tail kita sebelumnya untuk secara terus menerus menunjukkan ujung dari text file yang diberikan. Nah, kita coba nih. It's running run. Oke, sebenarnya ada sedikit kesalahan kode di sini. Kita coba manual aja, sudo tail main f /var /log /endings /acc/ess. Oh, ini salah ketik teman-teman. Sedikit kesalahan dari saya, mohon maaf. Nah, itu muncul.
Nah, di sini kalau kalian perhatiin, kita tuh nggak bisa komen lagi. Kenapa demikian? Karena si tailnya ini masih jalan. Ini bakal nunjukin 10 terakhir yang muncul. Tapi itu ya kok bakal continuously alias terus-menerus. Jadi kalau misal kita nggak nge dia, dia bakal mantau terus. Sampai kalau ada muncul lagi nih log file, dia tampilin lagi di sini gitu. Nah, cara ngeberhentiin dia ya gampang aja. Tinggal kita pakai yang itu pakai key. Keluar. Wait, kok tidak mau nih? Oke, kita Ctrl C. Hmm. Oke, sepertinya kita masih disuruh menjalankan ya. With the still running on the terminal window, click the web browser icon on the tag web browser window. Resize the web browser window in a way that allows you to see the because the list is running, this will display the new entry at the bottom of the terminal below. So from timestamp, your entry should look like the one above. Jadi kita itu lagi, kita akan membuktikan bahwa dia benar-benar jalan si mainf-nya ini dengan cara apa? Dengan cara kita membuka program di Firefox. Kita enter dulu. Masih jalan nih. Nah, ini kita reload. Nah, itu nambah. Mulai 3 jadi 4. Kita reload lagi. Nah, awalnya 4 jadi 5. Kan nambah mulu kan? Kalau kita reload lagi, jadi 6. Nah, itu bukti bahwa si tailman F ini dia tuh bakal terus jalan selama nggak dimatiin, dan ketika dia jalan, ketika dia jalan terus ada log file yang running yang berjalan, itu bakal keluar di sini. Kondisinya seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut kita tutup dulu nih, kita key Ctrl C maksudnya. Nah, udah di close. Nah, sekarang kita step 2, yaitu ada bonus tool journal LCTL. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya aja ya. Nah, kita baca headline dikit. System journal or simply journal is systems even logging service and use open helpfully prefer serving as it log files. Notice that journal does not invite the use of other logging system such as syslog. Jadi ya pakai logging system yaitu syslog dan uslog. Seksi ini akan menjelaskan tentang jurnal CTL, jurnal kegunaan jurnal yang digunakan untuk log viewing dan real time monitoring. Jadi di jurnal TCL ini kita akan bisa ya namanya log viewing kayak yang sebelumnya, melihat log di suatu sistem, dan real time monitoring yang sebenarnya masih satu paket sama step 2 ini. Ya, langsung masuk aja ke praktek. Untuk mendisplay all journal log entries alias semua jurnal log yang ada di sini, kalian tinggal nge-from jurnal LCTL. Tuh, langsung semua. Nah, setelah ini kan ini udah keluar semua nih file lognya.
Masih ada di sini tuh. Sini juga ada kok. Hmm. Passkey to turn off this notice. BTW. Oke, lanjut. How you run journal and see all long entries. Ya, makanya jadi ya. Oh ya lupa. NCL, jadi cara ngeran jurnal LCTL itu ada satu hal penting yang kadang kita lupa karena kita udah kayak kebiasaan ngetik langsung sudo gitu ya. Nah, bahwa di dunia itu masih dibagi jadi dua. Jadi di dunia coding itu dibagi jadi dua. Ada root, ada regular user. Nah, berhubung jurnal LCTL ini merupakan bagian dalam yang mana perlu root sebagai pengaksesnya, jadi dia pasti punya yang namanya root. Maksudnya kita masuknya itu harus pakai password gitu. Nah, ini masih ada. Ini ya komennya jadi sudo baru jurnal CTL gitu baru masuk ya. Oke lanjut. Jurnal CTL itu termasuk ya jurnal CTL tuh bisa ngefilter output dengan cara menggunakan min B option to display boot di related log entries. Nah, yang relate sama boot doang. Kita langsung masukin aja kodenya. Copy. Jangan lupa di queue ya teman-teman setelah masuk ke acara. Nah, ini langsung aja paste, enter. Langsung keluar lagi sama kan. Ini ada tanggal sama jam. Ini secara real time ya teman-teman. Gitu aja pokoknya. Terus lanjut ke C yang ketiga. Terus si enter to the last put at the main satu to the command above. Si enter ini kalau kalian mau lihat yang terakhir aja itu ya main satu. Kalau to last boot itu berarti main dua. Coba nih. Bisa. Langsung taruh sini. Iya paste. Terus. Loh. Kok invalid? Bentar teman-teman. Karena ini ada invalid. Ada kesalahan teknis. Sepertinya udah benar, tinggal salah dikit aja tuh. Gini. Sudo jurnal CTL main B main 2. Nah, langsung keluar. Terus ini masih ada lagi. Pakai list boots option tuh list previous boot. Jadi
buat ngelis boot sebelumnya tinggal kita pakai double main list main boot. Langsung aja kita praktekkan teman-teman. Sudo journal ctl main journal ctl main list main boot list it is boot. Langsung kelihatan tuh. Kalau di sini kan banyak, di sini munculnya dua Friday sama Sunday itu. Terus ini masih ada lagi yaitu menggunakan sense buat nge-specifyin range dari log yang ingin ditampilkan. Nah, contohnya itu sense. Kalau di sini ada sense to Argo, ya juga sense San Diego. Tinggal kita mintanya kapan. Sini aku mau coba 2 hours. Maksimal kayaknya aja. Kita copy. Di sini kita paste. Terus ini jangan lupa ya langkah baiknya dibenerin. Biasanya kalau nggak dari code-nya sendiri tuh jadinya jelek. Terus makanya nggak jadi. Nah ini langsung kita enter. Ini cuman 2 hours ago jadinya kayak gini teman. Nah, tuh ya. Since when they go. Ya di sini kita coba-coba nggak spesifikasi waktu ya kalau pakai yang min list. Lanjut ke F yaitu journal CTL as well for displaying log entries related to a specific service. Jadi kita bakal display log file yang berhubungan dengan suatu service yang spesifik alias suatu layanan yang benar-benar ya benar-benar itu aja ya yang spesifik ya teman-teman. Caranya tinggal gini, comment below display virus related to display. Tinggal di copy. Nah ini kalau kalian mau Nginx-nya mau ke specific service punya Nginx, berarti kalian Nginx.service udah gitu aja ya. Nah kita kontrol, kita paste, terus kita enter. Oh wait sebentar, ada kesalahan. Jurnal ctl menu nginx.service. Nah tuh bisa keluar apa yang ada di Nginx-nya. Pokoknya specific service teman-teman ya. Tuh, formatnya masih sama, timestampnya di sini, dan deskripsinya di situ. Nah, ini ada yang step selanjutnya yaitu hampir sama dengan tail min f. Kali ini kita pakai journal ctl min f. Nah, fungsinya itu ya min f journal ctl min f juga support real time monitoring sama kayak tail min f. Nah, tapi bedanya tuh gini. Use the min f option to instruct journal ctl to follow a specific log. Jadi di sini kita akan ngikutin suatu log yang spesifik teman-teman. Contohnya kayak gini nih, kita langsung aja. Tapi di sini di paste, jangan lupa kalau misalnya kodenya tambah berbeda di edit lagi. Tuh. Langsung muncul juga sesuai sama ini. Sama ya. Lanjut yang berikutnya itu journal ctl also support mixing option to achieve the desired filter. Jadi kalian bisa nge-mix ya
Dia kan udah ada banyak komponen tuh, ada main U, main F, dan yang lain lagi lah. Ini caranya di sini kita pakai main U sama main F. Kita bisa langsung aja nih nyoba copy yang ini, jadi samain teman-teman. Jadi kita filternya pakai yang main U sama yang main F. Yang main F itu tadi nge-follow spesifik log, sementara yang main O itu display log entries, menampilkan log yang relate pada suatu service spesifik. Langsung kita input di sini. Salah. Kita end session dulu. Jadi paste. Boom, langsung keluar filternya. Ya, intinya kalau filternya digabung ya konsepnya sama kayak himpunan irisan yang ada di dalam matematika ya teman-teman. Nah, ini udah command buff running, upload new browser. Oke, sekarang kita akan coba juga ini. Kan itu masih running ya, soalnya kita pakai main F tadi. Kita buka di sini. Firefox, tapi ini kita kecilin aja biar bisa kelihatan yang tadi. Nah, ini kecil nih. Nah, terminalnya diliatin, terus ini masuk ini. Download. Kalau di sini tuh katanya display error karena ada yang missing itu Vivikan.eco. Tapi di sini tadi kita nggak ngalamin error, tapi ininya nggak nambah ya teman-teman. Padahal programnya masih jalan. Ya mungkin bisa kita asumsikan sama. Wait, sebelum kita ke refleksi, kita matiin dulu, bukan matiin, tapi kita quit dulu nih. Oke, Ctrl C. Nah, udah kembali ke seperti biasa. Nah, intinya log file itu suatu hal yang penting untuk yang namanya troubleshooting alias penyelesaian masalah. Jadi kalau dari log file itu kita bisa tahu tracking yang terjadi itu sebenarnya apa sih, kok bisa masalahnya terjadi gitu kan. Nah, tapi ini juga sebuah pilihan dari developer sendiri, mau pakai log enggak gitu. Lebih kayak gitu. Dan kita juga perlu tahu kalau kita kan mau pakai log file nih buat troubleshooting. Nah, kita tuh harus tahu kayak log filenya tuh tempatnya di mana. Nggak mulu-mulu cuma tahu log file ini buat troubleshooting tapi nggak tahu tempatnya di mana gitu kan. Jadi nggak berguna gitu teman-teman. Kurang lebih gitu untuk lab 6 yaitu locating log file. Sampai bertemu di lab yang 7.